Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pesan utama yang patut dan layak ditulis dengan tinta emas yang disampaikan para ulama-ulama kita. Ini dituliskan kembali oleh Ibnu Abid Dunya dalam Kitabul Ikhlasi wan Niyah. Beliau memberikan sebuah kesimpulan. Imam Abu Dunya dalam kitabnya Kitabul Ikhlas ini, kalimat-kalimat emas yang layak patut untuk kita jadikan sebagai sebuah panduan, pegangan, pedoman di dalam kehidupan. Yang pertama, para ulama-ulama kita, mereka memiliki kata hikmah dan mutiara, man aslaha bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nasi. Siapapun yang memperbaiki hubungannya, urusannya, muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, antara hamba dengan Tuhannya, antara kita dengan Khaliqnya, maka Allah akan memperbaiki semua keadaan, perkara, masalah, segala hal yang terjadi di antara sesama manusia. Ini kata hikmah yang pertama yang patut untuk kita jadikan sebagai sebuah panduan. Kalau kita ingin diperbaiki semua keadaan kita antar kehidupan sesama manusia, kita dengan istri kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan anak-anak kita, kita dengan tetangga kita dengan sahabat-sahabat kita, teman sejawat kita, lingkungan kita, semua hal ikhwal yang kita rasakan, kita jalankan. Kita berada dalam kehidupan hubungan sosial ini, kuncinya ternyata satu: perbaiki hubungan kita dengan Allah. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai dahulu Ibnu Mas'ud, beliau itu begitu pekanya hatinya, begitu sensitifnya jiwanya, kalau beliau mendapatkan sesuatu, bahkan tikus yang di rumah, bahkan kuda peliharaan, kalau terjadi sesuatu, beliau menyimpulkan ini pasti ada masalah hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin sholatnya kurang tepat waktu? Apakah mungkin sholatnya kurang khusyuk? Apakah mungkin jarang kita membaca Al-Qur'annya? Mungkin kita jarang untuk berzikir kepadanya? Mungkin dikoreksi, dievaluasi, dimuhasabai, coba untuk diteliti apa yang menyebabkan sampai kudaku mulai bertingkah, sampai tikus-tikus di rumahku mulai berkeliaran. Ini Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Kalau terjadi sesuatu, maka dikembalikan bagaimana keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadikan sebagai sebuah rumus. Kalau kita ingin diperbaiki antar sesama, dalam lingkungan kita, dalam kehidupan sosial kita, maka mesti yang harus kita perbaiki, perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini janji Allah Subhanahu wa taala, man yahfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan jaga semua keadaanmu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau kita menjaga Allah, semua persoalan, semua masalah yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita ini kalau beramal soleh, mengikhlaskan hanya kepada Allah, beramal sedang kita yakin bahwa amal yang kita lakukan semata-mata kita mengharap redhanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang terbaik, termasuk hubungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka hadirin rahimakumullah,
pesan Ibnu Abi Dunya patut untuk menjadi renungan. Man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapapun yang menjaga, memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki seluruh hubungannya dengan sesama, insya Allah. Yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki pribadinya, batinnya, rohaninya, mentalnya, ruhnya, jiwanya, Allah akan perbaiki urusan-urusan lahirnya. Masya Allah. Ternyata kunci sumber kebaikan lahiriah kita, entah badan sehat, entah rizki yang melimpah, harta yang berkah, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh dan solihah, ini urusan zahir kita. Yang zahir kita itu, yang kita lihat, kita raba, kita rasakan, itu urusan zahiriah kita. Ternyata kuncinya adalah seberapa komitmen kita untuk selalu memperbaiki diri kita. Maka hadirin rahimakumullah, ini menjadi kata kunci. Allah tidak akan pernah merubah keadaan siapapun, satu kaum, satu personal individu hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia keluhkan? Dia mengeluhkan urusan rezekinya, dia mengeluhkan urusan kesehatannya, dia mengeluhkan urusan keluarganya, dia mengeluhkan ini itu hubungannya dengan ini yang zahir-zahir kita. Maka ternyata kuncinya Allah arahkan. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cek terlebih dahulu bagaimana keadaan hatimu, bagaimana jiwamu, bagaimana mental rohanimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kita selama ini hati mulai berpaling? Hati tidak lagi bergantung kepada Allah. Tidak lagi kita berharap kepada Allah. Tidak lagi kita menuju Allah. Hati yang sudah mulai dipalingkan dengan selain Allah. Karena hati kita tidak akan pernah berdusta. Ma ja'alallahu fi qalbaini fi rajulin min qalbain. Dalam surat Al-Ahzab, Allah tidak akan pernah jadikan hati dan jiwa kita itu memiliki dua jiwa, punya hati. Kalau kita mencari redhanya Allah, insya Allah selain Allah tidaklah menjadi sebuah pandangan. Tapi kalau orang memandang selain Allah, Allah tidak lagi menjadi pandangan. Dia tidak mau dimadu hatinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain, perbaiki masalah-masalah batin. Karenanya hadirin rahimakumullah, dari sinilah mengapa kita sangat dianjurkan, ditekankan, didorong untuk memperbanyak amalan-amalan rahasia, untuk menjaga keikhlasan kita, menjaga kebaikan kepribadian kita. Sholatnya yang paling utama setelah sholat fardu, sholat sunnah di rumah. Kenapa dilaksanakan di rumah? Rasul anjurkan untuk di rumah, karena itu lebih akan mengajarkan hati untuk ikhlas. Kenapa? Satu di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan, orang yang bersedekah tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, sampai tangan kirinya tidak tahu. Untuk menunjukkan apa? Berusahanya dia menjaga amalannya. Seorang pemuda yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata. Ini karena keikhlasan. Orang-orang yang selalu fokus, mereka-mereka yang terus berusaha menjaga hati. Maka mengapa Nabi SAW ingatkan, hatimu, sebab itu objek pandangan Allah. Ya, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum. Allah tidak pandang rupawan kalian. Allah tidak anggap cantik jelitanya kalian. Wala ila amwalikum, tidak pula harta kekayaan kalian, pangkat jabatan kalian. Allah tidak lihat semuanya itu. Wala ila suwarikum walakin yanzur. Nabi ingatkan, Allah lihat yang menjadi pandangan Allah. Ini yang kita harus serius terus untuk memperbaiki hati-hati kita. Sebab hati inilah yang menjadi kunci. Kalau baik, baik seluruh anggota badan kita. Kalau buruk, buruklah anggota badan kita. Maka perbaiki hati kita, Allah akan perbaiki lahiriah kita. Maka baiknya lahir kita, kalau tidak kemudian membawa kebaikan hati, maka sia-sia. Oleh karenanya, ini resep yang kedua. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, kata Ibnu Abi Dunya dalam Kitabul Ikhlas wan Niyah, beliau menyampaikan, man ihtamma bi akhiratihi kafahullahu amra dunyahu wa akhiratah. Barang siapa yang kegalauannya, kegelisahannya,
kesusahannya, perhatiannya tentang urusan akhirat, Allah akan perbaiki dunia akhiratnya. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita cari akhirat, dunia akhirat dapat. Kalau kerisauan kita, kegalauan kita, kesusahan kita, kapan saya bisa sholat khusyuk, kapan saya bisa menghatamkan Al-Quran, kapan saya bisa hafal Al-Quran, kapan saya bisa ini itu, kebaikan demi kebaikan untuk kehidupan akhiratnya, ini yang menjadi perhatiannya, kesusahannya, kegundahannya, perhatiannya, maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan perbaiki urusan dunianya, dimudahkan oleh Allah. Min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in amra. Likulli syai'in qadra. Satu, takwa kepada Allah. Ini kan kita memperbaiki, maka mari kita perbaiki sholat kita. Mari kita perbaiki wudhu kita. Mari kita terus berusaha menyempurnakan tilawatul Quran kita, puasa kita, zikir kita, amalan-amalan akhirat kita, perbaiki, sempurnakan. Maka kalau kita serius ini, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Tetapi sekali lagi, kalau perhatian kita hanya dunia, apa yang terjadi? Kita akan diperbudak oleh dunia dan tidak akan kita dapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Sudah jungkir balik, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, begitu luar biasa serius yang ngurus dunianya atas urusan akhiratnya. Tapi yang Allah tetapkan tak lebih seperti apa yang telah Allah tetapkan. Sesuap nasi, sekerat daging mungkin, tapi sholat Jumatnya hilang, puasanya enggak, zikirnya enggak ada. Masya Allah, rugi dunia, rugi akhirat. Tetapi ketika kita mulai menapaki, mulai serius, sempurnakan sholat kita, ketepatan waktunya, kekhusyuannya, kualitasnya, nilainya, berjamaahnya. Satu aja ini coba kita perbaiki urusan sholat kita, maka insya Allah kita akan melihat betapa Allah akan perbaiki semua urusan-urusan kita. Urusan kita dengan keluarga kita, anak istri kita, urusan pekerjaan usaha kita, urusan dengan semua apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ini. Maka mari insya Allah hadirin rahimakumullah, kita senantiasa menghadirkan hati, melihat selalu kita diingatkan Maliki Yaumiddin. Ya Allah yang menguasai, yang menjadi penguasa dan raja pada hari hisab. Maka ini yang mesti harus kita hadirkan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang yang senantiasa mereka gelisah apa yang akan diberikan dan apa yang akan menjadi bekal setelah kepulangannya di hadapan Allah dan hari kematiannya. Mudah-mudahan dengan 3 pokok ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan diberikan kepada kita. Jaga hubungan kita dengan Allah, maka kita akan dijaga hubungan antar sesama. Jaga urusan batin, rohani dan juga urusan dalam kita, diri kita, maka Allah akan perbaiki seluruh urusan zohir dan lahir kita. Jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan akhirat ini yang selalu menjadi tumpuan, menjadi sebuah objek pandangan kita, maka insya Allah Allah akan cukupi, Allah akan berikan rizki dan Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan dunia maupun akhirat kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allah karuniakan kita untuk dapat mengamalkan, kita camkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.